Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Prakoso, NIM saya 1122. Selamat beraktivitas para rekan, para sahabat. Di tengah pandemi ini semoga kita dalam kondisi sehat dan selalu beraktivitas seperti mana biasanya. Terima kasih kesempatannya pada hari ini. Pada kali ini kita akan membahas dan menjelaskan mengenai analisis teori ekonomi basis dan juga analisis base multiplier, di mana pada kedua penjelasan kali ini kita akan membedah bagaimana konsep dari analisis teori ekonomi basis, keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif, serta kita akan menganalisis tentang teori location question dan juga menginterpretasikannya dari hasil jurnal atau penelitian yang telah kita review sebelumnya. Nah, saya sebagai moderator akan sedikit menyinggung mengenai kedua pembahasan kali ini, di mana kita menggunakan dua jurnal penelitian. Yang pertama untuk pembahasannya yaitu dari Azhar Sharifah Luis Fadilah dan M. Nasir Abdus Salam yang berjudul Analisis Sektor Basis dan Non-Basis di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan kedua kita menggunakan jurnal penelitian dari Aristiawan Wibisono, Amri Amir dan juga Zulfaneti tentang keunggulan komparatif dan kompetitif sektor industri pengelolaan di Provinsi Jambi. Nah, sedikit memasuki pada materi, di mana pendekatan analisis ekonomi basis atau base economic analysis merupakan salah satu model pendekatan analisis yang dikembangkan oleh teori export base dan research base. Analisis basis atau base analisis sungguhnya adalah berkenaan dengan identifikasi pendapatan basis atau pendapatan regional basis di suatu daerah atau di suatu wilayah. Sebenarnya inti dari model pendekatan analisis basis ekonomi atau economy based approach adalah bahwa arah pertumbuhan suatu daerah ditentukan oleh sektor ekspor daerah keluar daerah tersebut. Nah, pada pendekatan analisis ekonomi basis ini ada dua kegiatan dari sektor tersebut yang dibagi ke dalam ekonomi basis dan juga ekonomi non basis. Artinya ekonomi basis, wilayah sektor basis artinya wilayah yang bisa mencukupi kebutuhan dan mampu mengekspor ke luar daerah tersebut. Namun dari yang kedua yaitu kegiatan ekonomi non basis merupakan daerah yang wajib untuk mengimpor kebutuhan dari daerah lain. Nah, sedikit pembahasan juga mengenai LQ yang sudah kita ketahui bahwa menurut Gleason 1978 menyarankan untuk menggunakan metode location question atau LQ ini dalam menentukan apakah sektor ekonomi tersebut merupakan sektor basis ataupun sektor non basis. Soalnya teknik LQ ini lazim digunakan dalam studi-studi empiris basis ekonomi, yaitu mengidentifikasi sektor ekonomi basis dan non basis. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembahasan dari Saudara Hendrik dan Saudara Wahyu Rizky, yang dimana keduanya menjelaskan dari dua materi, dimana lebih jelasnya dari pembahasan jurnal yang telah kita review sebelumnya. Terima kasih. Silahkan Saudara Hendrik dan Saudara Wahyu. Dan pada kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai teori ekonomi basis, kemudian keunggulan secara komparatif dan keunggulan secara kompetitif. Untuk menjelaskan mengenai teori ekonomi basis, saya mengacu pada jurnal yang berjudul Analisis Sektor Basis dan Non-Basis di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Jurnal ini karya Azhar Sharifah Luis Fadilah dan M. Nasir Abdus Salam. Nah, dalam jurnal ini itu dijelaskan teori ekonomi basis itu menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu wilayah atau daerah itu berhubungan langsung dengan tingkat permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Jadi artinya tingkat laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah atau daerah itu sangat bergantung pada nilai ekspor pada wilayah tersebut. Nah, kemudian teori ekonomi basis itu juga membagi sektor ekonomi ke dalam dua sektor, yaitu sektor basis dan juga sektor non basis. Di dalam jurnal ini itu dijelaskan bahwasanya sektor basis itu artinya sektor yang mampu mencukupi wilayahnya atau juga mampu melakukan ekspor. Jadi sektor basis
wilayah apabila dikategorikan ke dalam sektor basis, wilayah tersebut harus mampu melakukan ekspor ke dalam wilayah luar dari daerah tersebut. Sedangkan apabila dikategorikan ke dalam sektor non basis, maka sektor tersebut harus melakukan impor dari wilayah yang dikategorikan ke dalam sektor basis. Nah, jurnal ini bertujuan untuk mengetahui sektor apa sajakah yang masuk ke dalam sektor basis dan juga sektor non basis di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series dari BPS sejak tahun 1992 hingga tahun 2001. Nah, sektor yang menjadi penelitian dalam jurnal ini termasuk yang pertama ada sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik dan air minum, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa, kemudian perusahaan, dan juga yang terakhir sektor jasa-jasa lainnya. Nah, dari hasil analisis dalam penelitian jurnal ini itu dapat diketahui bahwasanya sektor yang masuk ke dalam sektor basis atau sektor yang setelah dianalisis dengan menggunakan metode lokasi question itu nilai LQ-nya menunjukkan lebih besar daripada 1. Itu adalah sektor pertanian, sektor pertambangan penggalian, sektor industri pengolahan. Nah, di mana hasil analisis LQ-nya berturut-turut itu menunjukkan nilai rata-rata sejak tahun 1992 sampai dengan 2001 itu rata-rata nilai LQ-nya lebih dari 1, sehingga sektor tersebut dikategorikan atau masuk dalam kategori sektor basis. Sedangkan sisanya untuk sektor listrik, air minum, bangunan, perdagangan, hotel, restoran, pengangkutan komunikasi, keuangan, persewaan, jasa perusahaan, dan juga jasa-jasa lainnya itu masuk ke dalam sektor non basis karena setelah dianalisis menggunakan metode LQ itu menunjukkan nilai LQ lebih kecil daripada 1. Sehingga masuk ke dalam kategori sektor non basis. Nah, kemudian untuk keunggulan secara komparatif dan keunggulan secara kompetitif. Nah, keunggulan komparatif itu adalah keunggulan suatu sektor yang didukung oleh kemampuan atau didukung oleh kekayaan sumber daya alam. Nah, sedangkan keunggulan secara kompetitif itu adalah keunggulan sektor apabila dibandingkan dengan ekspor dari luar wilayah tersebut masih memiliki nilai yang lebih unggul. Nah, itu dapat dikatakan sebagai keunggulan secara kompetitif. Nah, sedangkan dalam jurnal ini sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, kemudian sektor industri dan pengolahan itu merupakan sektor yang memang didukung oleh kekayaan alam yang ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Sehingga dalam penelitian ini yang tergolong ke dalam sektor basis itu merupakan sektor keunggulan secara komparatif. Nah, sedangkan untuk keunggulan secara kompetitifnya dalam jurnal ini masih belum diketahui. Nah, mungkin untuk keunggulan secara kompetitif dalam hal ini nantinya mungkin bagi pemerintah itu bisa untuk meningkatkan sektor-sektor lainnya agar bisa atau mampu memiliki keunggulan secara kompetitif. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait tentang teori ekonomi basis dan juga keunggulan secara kompetitif dan komparatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Setelah kita mengetahui sebelumnya definisi dari ekonomi basis, kemudian keunggulan komparatif serta keunggulan kompetitif, di sini saya akan menjelaskan lebih dalam mengenai sebuah alat analisis untuk mengidentifikasi keunggulan komparatif di suatu wilayah. Di sini kami merujuk pada jurnal milik Eristian Bibisono, Amri Amir, dan Zulfanetti
berjudul Keunggulan Komparatif dan Kompetitif Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Jambi. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2019 dan setelah kami review, setelah kami amati, alat analisis Elki merupakan sebuah alat untuk mengidentifikasi unggulan di suatu wilayah. Menurut pemaparan Kuncoro, Elki ini terdiri dari beberapa tahapan. Pertama, yaitu penghitungan statik Elki. Statik Elki adalah untuk menggambarkan perbandingan relatif antara satu sektor di daerah dengan sektor yang sama dalam wilayah yang lebih luas. Kita katakan daerah kabupaten dengan provinsi atau provinsi dengan secara nasional. Selanjutnya terdapat rumus di sini. Di rumus ini kita akan menyertakan nilai PDRB satu subsektor dan nilai PDRB satu subsektor yang sama dalam skala nasional. Setelah kita hitung dengan rumus hitungnya, kita akan memperoleh statik Elki dan kita perhatikan pada indikator di sini. Jika statik Elki lebih dari 1, maka industri tersebut dapat dikatakan memiliki keunggulan komparatif. Sebaliknya, jika statik Elki memiliki angka kurang dari 1, maka industri tersebut tidak memiliki keunggulan komparatif. Menurut Kuncoro, pada statik Elki ini memiliki kelemahan, yaitu hanya dapat menghitung keunggulan suatu subsektor dalam satu waktu. Sedangkan kita tahu bahwa satu subsektor unggul di masa sekarang belum tentu menjadi sebuah keunggulan di masa yang akan datang. Maka hal tersebut dipecahkan dalam tahap berikutnya, yaitu dynamic Elki. Dalam dynamic Elki ini, yang menjadi pertimbangan adalah variabel faktor pertumbuhan subsektor dari waktu ke waktu. Rumus perhitungannya pun lebih rumit karena di sini menyertakan laju pertumbuhan nilai dan rata-rata pertumbuhan nilai PDRB. Setelah kita menghitung, kita juga harus memperhatikan dua indikator di sini. Pertama, jika hasilnya lebih dari 1, menunjukkan industri tersebut berkembang lebih cepat dibandingkan industri yang sama pada level nasional. Namun jika Elki kurang dari 1, dynamic Elki-nya kurang dari 1, maka industri di provinsi tersebut lebih lambat daripada industri yang sama dalam skala nasional. Setelah kita memperoleh perhitungan dari static Elki dan dynamic Elki, tahap selanjutnya adalah kita menggabungkan keduanya ke dalam sebuah matriks analisis gabungan. Pada matriks ini terdapat 4 kategori. Kita dapat memperoleh 4 kategori sebuah industri, apakah itu unggulan, apakah itu sebuah industri yang prospektif, apakah sebuah andalan, atau justru industri yang tertinggal. Dari uraian tersebut, penelitian yang dilaksanakan dalam jurnal itu diperoleh sebuah hasil penelitian industri pengolahan yang menjadi unggulan di Provinsi Jambi, baik secara kompetitif maupun komparatif, adalah industri kayu atau barang kayu, industri kertas atau barang dari kertas, industri karet atau barang dari karet, dan industri furnitur. Ya, berikut adalah penerapan dari alat analisis location quotient. Sekian dari saya. Terima kasih.